Kemeriahan perayaan Tahun Baru mewarnai langit kota-kota di seluruh dunia dengan gemerlap pertunjukan kembang api yang spektakuler. Gedung pencakar langit tertinggi dunia, Burj Khalifa yang ikonik di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi pusat perhatian di malam pergantian tahun. Burj Khalifa memamerkan pertunjukan kembang api yang megah dan meriah dan paling dinanti di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhi pesta visual, pertunjukan lampu, dan tampilan laser yang memukau. Perayaan malam pergantian tahun di London, Inggris berlangsung meriah dengan pertunjukan pesta kembang api yang berpusat di sekitar London Eye. Cahaya kembang api memenuhi langit London dan menerangi tepi sungai Thames. Perayaan malam tahun baru tetap berlangsung meski di tengah peringatan cuaca buruk angin kencang di sejumlah daerah di Inggris dan Irlandia Utara. Paris menutup tahun 2024 dengan tradisi hitungan mundur yang dimulai jelang detik-detik malam pergantian tahun. Perayaan malam tahun baru juga dimeriahkan dengan pesta kembang api di sekitar Champs-Élysées, Champs-Élysées yang terkenal. Dari London kita ke dalam negeri pemirsa, Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta dipadati oleh pengunjung pada saat libur Tahun Baru 2025. Ratusan tenda memenuhi pinggir pantai mulai dari sisi timur Pantai Parangtritis hingga ujung barat, bahkan hingga Pantai Parangkusumo dan Pantai Depok sejauh 4 km. Para pengunjung ini mendirikan tenda untuk camping sejak Selasa petang dan menikmati malam pergantian tahun di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Selain bermain air, pengunjung juga bisa menyusuri pantai dengan kereta kuda yang ada di pinggir pantai. Diperkirakan jumlah pengunjung Pantai Parangtritis ini akan semakin banyak pada saat menjelang siang hingga sore hari, tepat hari libur Tahun Baru. Libur Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama dengan keluarga. Destinasi wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi primadona bagi wisatawan. Sejak libur Natal dan Tahun Baru, Pantai Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi primadona sebagai tempat untuk mengisi liburan bersama dengan keluarga. Tahun ini, Pantai Pangandaran didominasi oleh wisatawan dari wilayah Jabodetabek hingga Cilacap, Jawa Tengah. Sejak Selasa kemarin, Pantai Barat Pangandaran sudah disesaki oleh pengunjung. Diprediksi keramaian libur Tahun Baru ini akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Ya, pemirsa, memanfaatkan libur Tahun Baru 2025, sejumlah objek wisata pantai di Kabupaten Pandeglang ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Meski ombak terlihat besar, namun tidak menyurutkan para wisatawan untuk datang dan berenang di Pantai Pasir Putih, Carita. Seperti yang terlihat di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten, para wisatawan ini memadati kawasan pantai sejak pagi hari untuk menikmati panorama dan suasana pantai. Meskipun ombak terlihat besar, namun tidak mengurutkan para wisatawan untuk berenang di pantai. Pengunjung merasa senang berlibur di tempat ini karena tiket masuk tergolong murah. Pengunjung hanya dikenakan tarif Rp10.000 untuk satu orang pengunjung. Momen awal tahun 2025, kawasan Malioboro masih ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Selain menikmati bangunan-bangunan kuno di area Malioboro, wisatawan juga menyempatkan berbelanja oleh-oleh. Kawasan wisata Malioboro siang tadi terlihat dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
Sepanjang Jalan Malioboro menjadi destinasi wisata untuk berjalan-jalan, foto-foto, dan berbelanja pakaian khas kota gudeg itu. Kendaraan-kendaraan pribadi berplat nomor luar kota pun terlihat hilir mudik di kawasan Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, hingga Jalan Malioboro. Sebelumnya pada malam pergantian tahun, kawasan titik 0 km kota Yogyakarta dipenuhi oleh lautan manusia yang ingin menyaksikan pesta kembang api. Lantas seperti apa suasana langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta? Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, Arga Dumadi di sana. Arga, di hari pertama di tahun 2025, bisa Anda gambarkan suasana di sana? Silakan. Ya, Vena dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini situasi di Malioboro, Yogyakarta dan juga titik 0 km Yogyakarta ini masih terpantau cukup ramai. Walaupun memang bila dibandingkan dengan hari kemarin ketika pergantian tahun, ini tidak ada apa-apanya begitu. Karena memang kemarin seperti dikabarkan sebelumnya ini betul-betul lautan manusia ditemukan di titik 0 km Yogyakarta dan juga di Malioboro. Walaupun begitu memang hingga saat ini masih terlihat adanya wisatawan, kebanyakan merupakan wisatawan domestik yang menghabiskan waktu libur mereka di Yogyakarta. Dan saat ini pun juga cuaca sebenarnya kurang mendukung untuk berjalan-jalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Namun masih ada juga kami melihat wisatawan yang mereka berkeliling ke titik 0 kemudian juga ke Malioboro, Yogyakarta. Ini walaupun mereka harus menggunakan payung ataupun juga jas hujan. Selain berbelanja, ini juga kami menemukan ada orang-orang yang mereka menyewa pakaian adat Jawa dan berfoto di area Malioboro, Yogyakarta dan juga titik 0 km Yogyakarta, di mana memang untuk menyewa pakaian dan juga berfoto ini biayanya cukup murah, yaitu Rp25.000 untuk menyewa pakaian adatnya dan kemudian juga Rp5.000 untuk biaya per fotonya. Dan ini biasanya memang ada dari pagi hingga menjelang malam hari di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa pada libur Natal dan Tahun Baru ini, kawasan Malioboro, Yogyakarta ini setiap harinya setidaknya ada 200.000 orang yang mengunjungi kawasan ini. Dan diperkirakan memang kepadatan ini masih akan terus berlangsung hingga hari Jumat besok, yang menjadi pertanda juga bahwa ini wisatawan akan segera kembali ke wilayahnya masing-masing, kemudian juga melanjutkan aktivitas mereka, mengingat juga hari libur anak sekolah ini juga sudah akan berakhir. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga, lalu kira-kira apa saja aktivitas yang bisa dilakukan oleh para wisatawan di sana? Dan diperkirakan untuk kawasan Yogyakarta ini masihkah akan terus dipadati oleh wisatawan di musim liburan Natal dan Tahun Baru ini? Ya, Ken dan pemirsa, untuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan khususnya untuk di Malioboro sendiri, ini kebanyakan mereka adalah berbelanja karena memang utamanya adalah wisata belanja di sini. Selain itu juga mereka berfoto. Kemudian juga banyak juga kami melihat ada yang sekedar duduk-duduk saja, mungkin menikmati suasana kota Yogyakarta dan juga menikmati area-area yang menjadi cagar budaya di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini begitu. Dan memang prediksinya untuk wilayah Yogyakarta sendiri ini objek-objek wisata masih akan dipenuhi oleh wisatawan selama beberapa hari ke depan, dan mungkin ini akan berakhir setelah hari Jumat mendatang, setelah kemudian wisatawan ini akan kembali ke wilayahnya masing-masing. Adakah mungkin destinasi wisata baru yang bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru? Ya, sebenarnya memang masih ada juga destinasi-destinasi wisata di Yogyakarta yang mungkin bisa dikatakan cukup baru. Tidak yang betul-betul baru, tapi ini juga masih cukup baru. Misalnya adalah di beberapa titik di Yogyakarta ada kawasan yang bernama Obelix, di mana Obelix ini memiliki berbagai macam tipe wahana. Ada yang alam, yaitu berupa pantai, kemudian juga ada yang ini merupakan wahana keluarga. Dan kemudian juga bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat wisata edukatif, ada tempat wisata yang ini bukan wisata baru, namun hingga saat ini juga masih ramai dikunjungi. Misalnya adalah Taman Pintar, khususnya apabila memang ingin memberikan edukasi kepada anak-anak, dan juga ada tempat-tempat wisata yang ini memberikan edukasi berupa hewan-hewan. Jadi tidak hanya pergi ke Gembira Loka Zoo saja, namun Anda juga bisa datang ke Ibabu, yang ini juga masih menjadi destinasi wisata yang masih cukup
baru begitu. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta yang juga masih dipadati oleh wisatawan di sana. Ya. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini menyapa prajurit TNI di daerah penugasan Papua Tengah. Prabowo menyapa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melalui video call yang sedang bersama dengan para prajurit TNI. Presiden Prabowo Subianto menyapa prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua Tengah melalui video call Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang sedang bersama prajurit TNI. Semoga saudara tetap semangat, Dalam kesempatan ini, Presiden ke-8 RI tersebut memberikan semangat kepada para prajurit yang sedang bertugas. Prabowo juga mengatasnamakan negara, pemerintah, dan rakyat. Berterima kasih untuk pengabdian dan kesetiaan para prajurit TNI terhadap NKRI. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertolak ke Papua dalam rangka mengecek prajurit yang bertugas di sana. Menhan bersama para pimpinan TNI mengunjungi markas Yonif 754 ENK untuk berinteraksi sekaligus merayakan Tahun Baru bersama. Dalam momen itu, Menhan berkesempatan memberikan pengarahan dan mengingatkan agar prajurit TNI tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dari Timika, Papua Tengah, tim TV One mengabarkan. Ya, sebelum kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini pemirsa, kita ikuti dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini merayakan pergantian tahun dengan menikmati pesta kembang api. Cuaca gerimis tak mengurangi kegembiraan yang dirasakan. Jokowi merayakan malam tahun baru 2025 di Car Free Night Solo. Mantan wali kota Solo ini turun di Ngarsopuro sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Begitu turun dari mobil, warga yang mengetahui kehadiran Jokowi ini langsung berebut salaman dan meminta foto. Suasana semakin berjubal ketika Jokowi ikut membaur di tengah masyarakat. Warga saling dorong untuk menyapa Jokowi. Jokowi seakan benar-benar ingin menikmati suasana malam tahun baru di Solo pasca paripurna sebagai presiden. Sejumlah pertunjukan musik juga ditonton Jokowi, termasuk mampir di sejumlah UMKM yang ada di sekitar Ngarsopuro. Sebelum detik-detik pergantian tahun, gerimis turun. Namun hal tersebut tak membuat Jokowi segera cepat-cepat pulang. Dengan santai, Jokowi hanya mengenakan topi lalu melanjutkan jalan-jalan hingga perempatan Ngarsopuro, tempat berlangsungnya pesta kembang api. Kepolisian Republik Indonesia merilis capaian akhir tahun 2024 di Mabes Polri Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian polisi serta evaluasi dalam berbagai bidang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan paparan rilis akhir tahun 2024 di Mabes Polri Jakarta Selatan.
Sejumlah pencapaian dan evaluasi kinerja Polri dari berbagai bidang disampaikan kepada para perwakilan pihak-pihak yang hadir. Para tamu undangan pun dapat memberi tanggapan dan evaluasi mereka di hadapan Listio. Mulai dari persoalan judi online, penanganan tindak pidana narkoba, hingga rilis sentimen publik kepada Polri di media sosial. Pihaknya juga menjelaskan sejumlah des baru yang dibentuk seperti des bidang ketenagakerjaan hingga des tindak pidana PPA PPO. Dalam kesempatan ini, Listio juga memaparkan hasil riset sentimen publik di media sosial terhadap Polri. Sentimen negatif masih mendominasi sehingga bakal menjadi evaluasi Polri. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan perbincangan tentunya yang penting sekali untuk Anda simak karena berkaitan dengan dana haji di mana Kementerian Agama ini mengusulkan biaya haji 65 juta rupiah lebih atau 70% dari BPIH. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar biaya perjalanan haji ini bisa ditekan hingga murah. Lalu kira-kira masih mungkinkah biaya haji menjadi murah dan kira-kira elemen biaya mana saja yang bisa dipangkas? Kami akan menghadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.359.624 akhirnya dimanfaatkan itu sebesar 28.600.900. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengusulkan biaya perjalanan haji di tahun 2025 mendatang sebesar Rp65.372.779,49 atau 70% dari total BPIH. Angka ini disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar saat melakukan rapat dengan Komisi 8 DPR Senin kemarin. Usulan Kementerian Agama ini dirasa belum sesuai dengan harapan Presiden Prabowo yang meminta ongkos haji tahun 2025 harus murah. Sehingga Presiden meminta seluruh pihak terlibat untuk melakukan efisiensi biaya haji. Terlebih jika berkaca pada biaya haji tahun 2024 yang harus dibayarkan calon jamaah haji sebesar 56 juta saja atau 60% dari BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286 per jemaah. Atau biaya haji 2023 yang hanya 49,8 juta saja. Angka yang diusulkan Kemenak untuk haji 2025 terbilang melonjak melebihi ekspektasi. Lalu, masih mungkinkah biaya haji lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya? Elemen biaya apa sajakah yang dapat dipangkas agar keinginan Presiden terpenuhi dan jamaah dapat tersenyum di musim haji 2025 ini? Ya pemirsa, membuka awal tahun 2025 tentu mungkin dari Anda sudah banyak yang mulai merencanakan kegiatan termasuk juga ingin mengikuti perjalanan haji. Nah ini akan kita bahas malam hari ini di mana pemerintah melalui Kementerian Agama ini mengusulkan biaya perjalanan haji ini mencapai 65 juta rupiah lebih atau sekitar 70% dari BPIH. Artinya ada peningkatan dari tahun lalu pemirsa. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto ini justru berharap biaya perjalanan haji bisa ditekan sehingga menjadi lebih murah. Nah, apakah masih ada kemungkinan untuk membuat atau mewujudkan hal itu sehingga para jamaah haji ini bisa melakukan perjalanan ibadahnya dengan tersenyum bahagia? Tentunya kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di sini di studio ada Pak Musholih Siroj, Ketua Komnas Haji. Assalamualaikum Pak. Sehat, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mbak Ken. Oke, dan bergabung juga bersama kita ada Bang Daniel Azhar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Hidayat Nur Wahid, Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum Pak Hidayat Nur Wahid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel Anzar dan Pak Musoli Siroj. Ya, Pak Musoli, saya ingin tahu. Ya, saya ingin tahu dulu ini, melihat bagaimana usulan dari Kementerian Agama. Kalau dilihat dari nominalnya, nampaknya setiap tahun terus mengalami kenaikan nih Pak, gimana? Itu bahasanya makanya ada jokes ini Pak. Karena nyebutnya naik haji, makanya biayanya naik terus. Makanya disebutnya berangkat haji. Tapi sebetulnya begini, kalau dilihat dari struktur BPIH yang diusulkan oleh Kementerian Agama, itu memang 93 juta sekian begitu ya. Sebenarnya turun kira-kira 20.000 daripada usulan BPIH tahun lalu. Nah, tapi kemudian yang kalau kita telisik lebih dalam, ternyata BPIH, konsep BPIH yang 93 juta itu ternyata BP-nya atau biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang ditanggung oleh jamaah itu lebih besar. Kalau tahun lalu itu 56 juta, kalau sekarang terbalik 65. Karena apa? Ini karena polanya berubah. Kalau dulu 40, 60, sekarang 70, 30. Apa itu? Jadi sumber keuangan, sumber penyelenggaraan haji itu kan ada dua sumber utamanya. Pertama dari setoran jamaah, di dalamnya ada pelunasan, termasuk di dalamnya setoran awal dan pelunasan. Yang kedua itu adalah dari nilai manfaat. Nah, memang saya sering menyebutkan begini, antara BPIH itu kadangkala itu seperti buah si malakama. Gimana? Kalau nilai manfaatnya diperbesar, maka yang akan dirugikan adalah 5,2 juta jamaah haji yang antri, yang nanti berangkatnya 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah akan mendapatkan subsidi yang sama. Tapi kalau dikecilkan, maka seperti hari ini, masyarakat teriak, yang harus dibayar mereka sangat tinggi begitu ya. Nambahnya berarti kira-kira 40 juta begitu per orang. Karena dikurangi dengan 25 juta nilai awal gitu ya, setoran awal. Nah, ini memang, tapi di awal memang yang cukup mengejutkan kemarin ketika raker begitu ya. Ketika kemudian antara pernyataan pihak Kementerian Agama pada hari Jumat dengan hari Senin itu berbeda. Ketika hari Jumat kan bilang bahwa ada pernyataan dari pihak Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu akan diturunkan, bahkan sampai 85 juta begitu ya. Ternyata yang diusulkan ketika rapat resmi dengan Komisi 8 begitu ya, itu kemudian di angka 93 juta. Ini ya sebetulnya yang ditagih oleh publik hari ini begitu. Apakah benar? Tapi kalau kita mundur ke belakang Mbak, tahun 2024 juga sebetulnya konsep usulannya itu juga naik tinggi. Waktu itu 105 juta begitu ya. Kemudian turun 98 juta, baru kemudian dieksekusi, disepakati di Panja itu 93 juta sekian. Begitupun tahun 2023 juga konsep awalnya 98 juta. Kemudian turun. Nah, maka kita berharap hari ini bolanya itu ada di Panja Komisi 8 yang di situ ada partai-partai, bahkan ketuanya dari Gerindra. Tentu beliau pasti kan akan mengamankan visinya Pak Prabowo bahwa biaya haji ini harus turun, harus efisien begitu ya. Nah, ini yang kemudian hari ini ditunggu oleh publik, oleh calon jamaah. Terlebih kemudian hari ini kan banyak komponen biaya naik semua begitu. Itu dia kalau bolanya sudah di Komisi 8 DPR RI, berarti giliran Pak Hidayat Nur Wahid ini harus memberikan report juga sejauh ini bagaimana usulan yang dibawa oleh Kementerian Agama yang sudah diberikan lewat rapat dengan Komisi 8 DPR RI. Akan menyetujuikah usulan ini Pak Hidayat Nur Wahid? Ya, sekalipun ini bukan main bola gitu ya, jadi bola dan gimana gitu. Tapi yang jelas memang sudah ada pembahasan rapat kerja antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 30 Desember tahun lalu gitu ya, tahun 2024 maksudnya. Sekarang kita 2025. Dan pada saat itu sudah disampaikanlah usulan dari Kementerian Agama yang juga disetujui oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan tentu saja keputusan yang diambil waktu itu belum ada keputusan menyetujui atau apalagi ketok palu dalam artian itu sudah menjadi keputusan. Tidak, keputusannya justru Komisi 8 sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Agama dan juga dari BPK dan juga dari Badan Penyelenggara Haji tentu saja, dan kemudian akan membahas lebih lanjut dalam rapat terdekat
mestinya kemarin langsung hari berikutnya, tapi disepakati untuk diundur di hari Kamis Jumat yang akan datang dan akan finalnya tanggal 10 Januari yang akan datang. Tentu saja Komisi 8 DPR RI posisinya sangat jelas, yaitu sebagaimana telah dilakukan pada musim haji tahun 2022, 2023, 2024. Kami mengkritisi begitu ya, karena kami juga melakukan studi lapangan, kami juga melakukan hearing dengan beragam pihak terkait, dan kami tentu membela kepentingan dari jemaah haji atau konstituen atau warga yang kami wakili, yaitu rakyat Indonesia calon jemaah haji. Karenanya kami sangat memahami bahwa bahkan judul dari tema kita pada malam hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh TV One, adalah Pak Presiden Prabowo memerintahkan gitu ya agar ongkos haji turun. Nah, kalau sudah demikian perintah daripada Presiden, dan itu sejalan dengan spirit dari kami di DPR RI, yaitu membela kepentingan warga, kepentingan rakyat, yaitu kepentingan calon jemaah haji. Sehingga mestinya memang dari rakernas hari Jumat yang lalu atau minggu yang lalu, Jumat minggu yang lalu ya, itu sudah dinyatakan oleh Menteri Agama maupun juga oleh Wakil Menteri Agama bahwa akan terjadi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, sekalipun tetap dengan mempertimbangkan kesinambungan daripada keuangan haji, dan tetaplah kualitas haji tetap harus dipertahankan. Maka memang banyak pihak termasuk kami juga di Komisi 8 kaget juga ketika kemudian usulannya ternyata belum menggambarkan tentang apa yang diperintahkan realisasi dari arahan Presiden untuk menurunkan anggaran atau untuk menurunkan biaya haji, sebagaimana juga yang disampaikan secara langsung oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama. Tetapi ini memang baru usulan ya, ini baru usulan seperti yang tadi disampaikan Pak Mustoleh. Usulan tahun yang lalu pun juga tinggi sekali, dari 104 juta kemudian bisa turun menjadi 93,3 juta. 93,4 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang ini usulan awalnya sudah turun dari 104 juta, usulan awalnya sudah turun menjadi 93,89 juta. Ini kan sudah turun gitu ya. Demikian juga tentang yang dibebankan pada jemaah haji untuk dibayar. Tahun yang lalu usulannya oleh Kementerian Agama itu adalah 73,5 juta. Dan kemudian bisa ditekan turun menjadi 56 juta. Nah, kalau sekarang ini usulannya adalah dari BP yang akan dibayar ke jemaah haji diusulkan oleh Kementerian Agama pada angka 69,5 juta, maka kita 65,3 juta, maksud saya 65,3 juta, maka kita berharap ke tahun yang lalu dari 73,5 juta bisa turun menjadi 56 juta, maka kalau usulannya sekarang adalah 65,3 juta, kita berharap nanti dibahas dengan panja akan turun menjadi di bawah 56 juta, mungkin sekitar 52 juta. Jadi ini memang masih dalam pembahasan. Dan kami yakin bahwa Komisi 8 sesuai dengan track recordnya begitu ya akan berpihak kepada kepentingan jemaah haji, tapi tetap juga mempertimbangkan kepada keberlanjutan daripada keuangan haji supaya tidak terjadi kolaps dalam penyelenggaraan haji karena keuangan yang bermasalah, tetapi juga tetap mempertimbangkan kepada apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, yaitu kualitas penyelenggaraan ibadah haji tetaplah harus baik. Dan Kementerian Agama tentu saja memahami bahwa tahun 2023 itu ada kasus-kasus yang harus menjadi catatan untuk perbaikan terkait dengan masalah transportasi yang kemudian menghadirkan kerepotan di jemaah. Itu juga terkait dengan harga. Kemudian tahun 2024 panja haji juga menemukan beragam masalah, terutama terkait dengan masalah catering. Nah, kalau ini semuanya kemudian bisa kita sikapi dengan baik, termasuk juga yang terkait dengan masalah usulan kami agar terjadi pemangkasan masa tinggal di Saudi Arabia dari 40 hari menjadi 30 hari. Itu tentu akan menghadirkan pengurangan yang sangat signifikan. Sekitar 5 juta rupiah yang bisa dihemat. Demikian juga apalagi kalau transportasi juga bisa kita perbaiki. Demikian. Catatannya begitu lengkap dan komprehensif sekali nih Pak Hidayat Nur Wahid. Tapi sudah di-mention tadi juga soal BPH di sini. Bang Daniel pasti juga sudah mengetahui dong angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Tapi sebagai suatu lembaga yang dibentuk khusus nih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola haji. Sudahkah kemarin ini angkanya betul-betul didiskusikan secara baik, termasuk mungkin juga sudah dilakukan intervensi sehingga bisa menjawab arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki biaya haji
haji ini bisa murah, turun begitu Bang Daniel? Baik Mbak Ken, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ken, saya mau buat disclaimer dulu bahwasannya BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji itu tidak menyelenggarakan haji atau tidak mengoperasionalkan haji pada tahun 2025 nanti. Kami baru punya otoritas penuh pada 2026 nanti, penyelenggaraan haji 1447 nanti. Dan itu pun tentu terkait dengan akselerasi atau tidaknya revisi undang-undang yang tentu nanti ada di tangan Pak Hidayat Nur Wahid dan kawan-kawan. Itu pertama. Kemudian kedua, memang di Perpres diamanatkan bahwasannya BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji pada tahun 2025 ini atau 1446 itu berfungsi melakukan dukungan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Artinya proses dukungan itu kami sering menggunakan istilah mirroring. Apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan perhajian itu harus didiskusikan dan disepakati dengan BP Haji. Artinya kami harus tahu berbagai proses yang sedang dilakukan oleh Kementerian Agama karena tentu ini juga terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji pada 2026 nanti. Jadi tentu kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Ken tadi, apakah kami mengetahui usulan Kementerian Agama ini? Ya betul, kami mengetahui dan kami sepakati dengan beberapa catatan. Catatannya adalah memang sesuai dengan perintah Presiden Prabowo juga kepada BP Haji bahwasannya harus dipastikan ongkos haji pada 2025 ini itu murah dan terjangkau, bila perlu bisa diturunkan dibandingkan dengan 2024 atau 1445. Artinya apa? Harus dilakukan breakdown secara detail terkait dengan komponen-komponen biaya yang sebenarnya bisa dipotong. Nah, itu yang akan dilakukan nanti untuk memastikan ongkos haji itu yang ditanggung oleh jamaah itu bisa lebih murah. Nah, terkait dengan usulan Kementerian Agama kemarin dengan BP Haji, kita sudah bicara. Memang kalau secara nominal itu ada penurunan ya, penurunan sebesar 20 secara agregat, secara total. Namun memang BP yang ditanggung oleh jamaah itu relatif lebih tinggi. Namun sekali lagi kemarin ketika kita bicara dengan Kementerian Agama, ini kan angka istilah kami itu political accounting. Artinya ada proses politik yang nanti dibahas di Komisi 8 melalui Panja. Dan trennya memang sejak sebelum-sebelumnya proses penentuan itu nanti akan ditentukan bersama dengan Komisi 8 dan itu disadari betul oleh Kementerian Agama. Jadi tentu yang disampaikan itu ya, saya menggunakan istilah itu tadi political accounting yang nanti akan dibahas bersama-sama dan tentu Kementerian Agama termasuk BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji berkomitmen melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden agar ongkos haji itu yang ditanggung oleh jamaah dalam hal ini tentu BP itu bisa lebih murah. Itu pertama. Kedua yang juga harus dipahami adalah keberlangsungan dalam jangka panjang terkait dengan perhajian kita. Kenapa? Karena nilai manfaat yang akan dibayarkan oleh BPKH itu juga terkait tadi Mas Sirot juga sampaikan itu terkait dengan keberlangsungan dalam jangka panjang keuangan haji kita. Kita harus hati-hati terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itulah nanti ini dibahas dengan serius. Kenapa juga kelihatan lebih besar BP 2025 ini? Karena memang ada komposisi yang berbeda. Misalnya 2024 komposisinya itu adalah BP-nya 60% yang ditanggung
oleh jamaah, sedangkan nilai manfaat yang disetorkan oleh BPKH itu ada 40%. Sedangkan yang diajukan oleh Kementerian Agama kemarin itu BPih ditanggung jamaah itu 70%, sedangkan 30%-nya ditanggung oleh BPKH dari uang-uang setoran awal yang kemudian kita sering sebut sebagai nilai manfaat. Jadi Mbak Ken, yang jelas prosesnya sedang berlangsung dan kita di BP Haji akan pastikan ini harus sesuai dengan perintah Presiden Prabowo agar terjangkau oleh jamaah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tentu tidak mudah ke depan. Dan tambah lagi kan sebenarnya tantangannya, dilemanya adalah kalau kemarin karena pembayaran biaya-biaya haji itu kan menggunakan mata uang dolar dan real. Nah, tantangannya adalah fluktuasi dari nilai-nilai mata uang tersebut. Juga kan misalnya hari ini patokan dolar kita ya sekitar 16.000. Sebelumnya itu sekitar 15.000 sekian, pun dengan real dan sebagainya. Jadi kita yang jelas proses politik ini kita akan kawal dan kita akan pastikan sesuai dengan perintah Presiden. Begitu Mbak Ken. Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, artinya mungkinkah ada komponen-komponen dalam biaya penyelenggaraan haji yang bisa dirasionalisasi ataupun ditekan sehingga bisa menjawab perintah dari Presiden? Kita akan membahasnya nanti usai jeda untuk Anda pemirsa. BPih-nya itu 65, sekian. Ya. Panjarnya apa namanya itu istilahnya. Setoran haji awal kan sudah ada 25 juta ya. 25 juta ditambah berarti kita harus menambah 40 juta sekian. Berarti memang selisihnya naik 9 juta ya. Nah, padahal persepsi masyarakat kita itu memang turun itu bukan berarti totalitas BP tambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu ya. Nah, saya kira memang yang paling harus kita lakukan sekarang ada dua hal. Berusaha untuk melakukan penurunan memang secara signifikan melalui penghematan, pembersihan, segala macam calo-calo dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa lebih firm. Dan yang kedua juga, kalau memang sudah tidak bisa lagi ditekan sedemikian rupa, penjelasan kami kepada masyarakat. Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan pada umumnya bisa mengerti. Ya. Persoalannya kalau kita tidak beri penjelasan, tiba-tiba seolah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa terjadi. Nah, saya yakin kalau Komisi 8 dengan pemerintah kompak Pak dalam memberikan bahasa yang sama kepada masyarakat kita apalagi ibadah ini Pak, itu saya kira understandingnya itu pasti bisa kok. Baik, kembali kita akan membahas apa yang menjadi tema kita mengenai adanya usulan Kementerian Agama, jumlahnya 65 juta lebih ya untuk perjalanan haji di tahun 2025 ini. Pak Soleh, ini kira-kira komponen apa saja yang kemudian masih bisa dirasionalisasi ataupun ditekan? Nah, tadi Menteri Agama mengungkapkan kita akan terus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan penurunan. Tapi bila memang tidak bisa juga dilakukan, jalan akhirnya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bukankah memang seperti itu selalu yang terjadi? Ya. Saya punya informasi menarik Mbak Ken. Jadi ada teman-teman informan lah yang kita tidak bisa sebutkan namanya, tapi dia sangat otoritatif terkait dengan penyelenggaraan haji. Kalau kita lihat usulan Kementerian Agama itu untuk penerbangan itu kan 34 juta sekian. Nah, berdasarkan reservasi tiket pesawat pulang pergi ke Saudi di musim haji bulan Mei sampai dengan bulan Juni, itu harganya itu 30 juta 500 ribu. Artinya ini bisa ditekan. Masih ditekan. Nah, saya sebetulnya memahami Mbak, kemudian apa yang diusulkan oleh Kementerian Agama itu di angka yang tinggi. Karena ini kan penyelenggaraan ibadah haji itu kan terkait dengan banyak hal. Misalnya ada depresiasi dolar terhadap rupiah, kemudian nilai tukar rupiah terhadap real, kemudian kondisi Jadi dipersiapkan range untuk berjaga-jaga. Nah, saya melihat Pak Menteri ini membuat range yang kemudian supaya ngambil nafas dulu begitu ya, sehingga nanti bisa dinegosiasikan. Nah, yang pasti yang kemudian hari ini bisa efisien meskipun kurang signifikan adalah biaya untuk petugas. Karena petugas sekarang itu semua negara pengirim jamaah itu
dipotong 50% oleh Saudi. Yang kita itu tahun lalu itu dapat 4.200, sekarang separuhnya. Nah ini kan biaya untuk petugas artinya efisien. Tetapi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan ibadah haji, terlebih ketika masih menggunakan tema Haji Ramah Lansia. Nah tapi itu lain hal. Kita malam ini kan bahas mengenai biaya. Nah kemudian saya kira gelang yang lain, penginapan, kemudian pemenuh, ini yang besar-besar saya kira perlu disisir lagi. Dan jadi saya bisa cukup memberikan efek yang signifikan. Satu hal lagi, saya juga perlu mendorong supaya Kementerian Agama saat ini kan mau mendorong supaya menjelang hari puncak 6 hari itu kan diberi makan. Yang tadinya 1,6 juta, butuh 1,6 juta makanan siap saji. Kalau misalnya 6 hari menjelang puncak itu ada tambahan, maka berarti butuh 5,6 juta. Nah ini kan nyedot biaya. Ini saya kira perlu difikirkan ulang. Apakah kemudian penambahan makan ini masih relevan untuk diteruskan dengan kondisi masyarakat sekarang terlanjur sudah agak kecewa nih dengan biaya yang ditawarkan oleh Pak Menteri ini. Nah saya kira hal-hal begitu yang menjadi tugas nanti Pak Ustadz HNW dan teman-teman yang ada di Panja begitu ya, untuk kemudian menyisir aspek-aspek mana. Yang saya khawatirkan begini Mbak Ken, yang saya khawatirkan ini setback. Setback apa? Karena tuntutan masyarakat minta murah dan Pak Prabowo juga minta murah juga begitu ya. Mandatnya begitu beliau. Itu nantinya malah yang dinaikkan itu adalah nilai manfaatnya. Baik. Ini yang saya kira hati-hati, ini akan menjadi bom waktu dan BPKH-nya nanti keuangan haji bisa kolaps. Nah maka efek jangka panjangnya maka saya mengusulkan sebetulnya perdebatan ini akan terus terjadi, dan ini ada Bang Dhanil yang akan nanti tahun depan memimpin haji dan ada Ustadz HNW begitu ya. Saya mengusulkan supaya RUU Haji nanti juga membahas terkait dengan prosentase berapa besar nilai manfaat yang mesti atau maksimal bisa diambil oleh jamaah haji yang berangkat. Itu penting untuk diatur. Penting supaya untuk menyelamatkan jamaah haji yang 5,2 juta yang kemudian masih menunggu, masih berangkatnya 40 tahun yang akan datang. Itu usulannya nanti ditanggapi oleh Bang Dhanil dan juga Pak Hidayat Nur Wahid. Tapi kita ingin tahu dulu nih bagaimana kira-kira tanggapan ataupun respon masyarakat mengenai usulan Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji di tahun 2025 ini, bersama rekan kami Prita Zega. Zega, silakan. Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa TV One. Memang beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin 30 Desember. Prita Zega? Baik, kita akan memperbarui bagaimana hubungan komunikasi kami dengan Prita Zega untuk melihat bagaimana kira-kira nanti respon masyarakat terhadap usulan dari Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji di tahun 2025. Tapi Bang Dhanil, kira-kira bisa menanggapi dong usulan dari Pak Mustoli tadi mengenai presentase nilai manfaat yang kiranya perlu diatur di RUU Haji nanti yang baru. Termasuk juga kalau menurut BPH, elemen apa saja yang masih bisa dirasionalisasi untuk bisa menekan atau juga menjawab perintah Presiden Prabowo Subianto menjadikan biaya perjalanan haji ini murah? Ya Mbak Ken, apa yang disampaikan oleh Mas Sirot tadi betul, bahwasannya ada dilema terkait dengan nilai manfaat di satu sisi, di sisi lain ada tuntutan agar biaya haji atau dalam hal ini BP itu menjadi lebih murah. Nah, disitulah tantangan kemudian kita perlu melakukan detailisasi. Maksud saya detailisasi itu adalah harus disisir setiap detail-detail komponen biaya haji kita selama ini, karena bagi kami kebetulan saya 2 hari yang lalu kembali dari Saudi, kita untuk memonitoring proses pengadaan barang dan jasa, terutama terkait dengan catering, transportasi, akomodasi dan sebagainya. Memang ada banyak peluang untuk dikurangi atau disiasati dalam tanda kutip agar ada efisiensi dan ekonomisasi yang berarti. Maksud saya adalah misalnya harus dipastikan transparansi dan akuntabilitasnya jauh lebih baik supaya tidak ada markup misalnya terkait dengan catering, terkait dengan akomodasi. Kan selama ini itu menjadi
pembicaraan publik terkait dengan apakah kemudian catering kita itu sudah pengadaan catering kita itu sudah akuntabel atau tidak, kemudian akomodasi kita bagaimana. Nah, itu yang kemudian tentu kami di BP Haji mendorong untuk memastikan setiap detail-detailnya itu diperhatikan agar bisa melakukan efisiensi. Dan ini proses pembelajaran juga bagi kami BP Haji yang akan punya otoritas penuh di 2026 nanti. Kemudian seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Siroj, kami juga menemukan hal yang serupa, misalnya terkait dengan penerbangan dan sebagainya. Jadi dalam makna upaya kita untuk menurunkan BP atau menurunkan BPIH itu tidak boleh dimaknai dengan pengurangan kualitas dari layanan haji itu sendiri. Artinya yang harus dilakukan itu adalah menelusuri setiap angka-angka di BP dan BPIH itu, agar dipastikan bisa dijangkau oleh jamaah kita. Apalagi kan Anda seperti tahu banyak sekali jamaah kita, kemudian ketika sudah diumumkan BP-nya berapa, itu belum tentu semuanya juga bisa memenuhi pelunasan untuk berangkat ke haji. Bahkan ada juga yang kemudian jual ladang, jual rumah, dan sebagainya. Nah, itu kemudian nanti kita berdebat terkait dengan istitoah dan sebagainya. Tapi yang jelas kita ingin pastikan kalau bahasa Pak Prabowo itu terjangkau dan umat itu bisa beribadah dengan baik. Tanpa mengurangi atau menurunkan kualitas pelayanan untuk para jamaah haji, itu yang menjadi kunci juga. Tapi kita akan masih membahas kira-kira strategi semacam apa sih yang perlu dilakukan. Mungkin juga Komisi 8 DPR RI sudah men-challenge juga. Apa nih strateginya yang perlu dilakukan sehingga biaya haji ini tidak terus mengalami kenaikan ya, seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Pak Mustoli. Tapi kami akan hadirkan perbincangannya lagi untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, saya bukan pebisnis, tetapi dana yang sebesar ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi itu wilayah lain. Misalnya saya tanya keuntungan Anda selama satu periode haji di Mekah kemarin, ya disebut angka sekian. Jadi saya pikir apa nggak bisa menjadi 5 kali lipat dari itu dengan modal seperti ini. Jadi saya kira juga sambil jalan bukan hanya memperbaiki haji, tetapi bagaimana caranya BPKH ini mengintensifkan dengan cara-cara yang halal, mengefektifkan penggunaan dana besar itu. Kita di Malaysia kan misalnya lembaga tabung haji itu banyak sekali kreasi-kreasinya. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, pemirsa, dan tentu yang juga kita ingin tahu kira-kira bagaimana respon masyarakat mengenai usulan dari Kementerian Agama dari biaya perjalanan haji di tahun 2025 ini. Kembali kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Prita Zega. Zega, silakan. Ya, memang benar pada Senin 30 Desember 2024 lalu Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan rapat bersama membahas soal kenaikan biaya haji. Dan dari Kementerian Agama sendiri mengusulkan kenaikan biaya haji senilai 65,4 juta rupiah, yang artinya ini lebih mahal ataupun lebih naik dari biaya haji sebelumnya, di mana kalau kita lihat tahun 2024 biaya haji berada di angka rata-rata 56 juta rupiah. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu Prabowo Subianto menginstruksikan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya haji dari 56 juta rupiah. Namun kalau kita lihat kembali usulan dari Kemenak sendiri, ini artinya naik 9 juta dari 56 juta menjadi 65 juta rupiah. Namun kalau kemarin Menak Nasaruddin Umar mengatakan bahwa berbagai pertimbangan, salah satunya juga perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan juga rial Arab Saudi yang menjadi pertimbangan. Dan bagaimana pendapat masyarakat soal usulan kenaikan biaya haji ini? Saya akan tanyakan langsung. Permisi Bapak Ibu, selamat malam. Boleh berdiri? Maaf ganggu waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa? Saya Firly. Oke. Dengan Ibu siapa? Vera. Oke. Bapak Firly dan juga Ibu Vera. Mungkin saya tanya ke Bapak Firly. Bapak Firly sudah mendengar belum soal usulan kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kemenak? Ya, terakhir sih memang dari lihat beberapa sumber berita ya, bahwa memang ada wacana
dari Kementerian Agama, justru ini yang amat mengejutkan buat masyarakat ya, di mana harapan masyarakat sebelumnya tuh sudah bergembira adanya instruksi Bapak Presiden untuk menurunkan biaya haji agar kemampuan masyarakat bisa menjangkau biaya tersebut. Malah wacana dari Kementerian Agama, kalau kita perbandingan dengan biaya haji tahun lalu, itu malah mengalami kenaikan gitu. Memang ini sebuah problematik yang dilematis, yang sulit ya di tengah isu melemahnya kurs rupiah terhadap dolar maupun mata uang real Arab Saudi ya. Itu, namun sebagai masyarakat tentunya kita berharap sebuah keputusan bijak yang bisa diambil pemerintah. Menurut kami sama pun seperti tahun lalu, rasanya di tengah isu ekonomi dalam negeri sendiri ini menjadi suatu yang memberatkan gitu, apalagi dinaikkan gitu. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini lebih bijak memutuskan untuk menentukan biaya haji yang tepat sesuai dengan kemampuan masyarakat yang akhir-akhir ini gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, berapa sih biaya yang masuk akal yang dibebankan kepada jemaah? Apakah mungkin lebih rendah sesuai dengan instruksi Prabowo atau setidaknya sama dengan harga sebelumnya? Kalau kami masyarakat setuju dengan pertimbangan Bapak Presiden bahwa seharusnya bisa dipertimbangkan untuk bisa lebih rendah ya. Mengingat waktu tunggu yang begitu lama buat jamaah haji yang sudah menyetorkan BPIH, ditambah lagi masa tunggu mereka sempat bertambah dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin. Itu yang harusnya juga dipertimbangkan bahwa sisi inflasi setiap tahunnya mengalami kenaikan gitu kan, dan kita bisa bayangkan kalau tahun ini naik 9 juta, nanti ke depan untuk masa tunggu selanjutnya sampai ke angka berapa deh, pastinya masyarakat tidak akan bisa mengejar biaya haji. Ini mungkin baru usulan Pak, akan ditetapkan tanggal 10 Januari. Kalau memang ini nanti usulannya akan ditetapkan akan adanya kenaikan, ini dari Bapak sendiri akan berdampak nggak? Akan mengurungkan niat nggak sih Pak, atau bagaimana dampaknya kalau jika ada kenaikan? Pastinya kalau melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, pastinya akan sangat-sangat berdampak ya kepada sebagian besar jemaah haji yang ada, khususnya reguler yang ada di tanah air. Ya kita harapkan pemerintah dalam hal ini benar-benar bijak memutuskan agar mereka yang udah menunggu dalam waktu sedemikian lama bisa mewujudkan keinginan mereka beribadah, menunaikan ibadah haji. Baik, terima kasih Pak Feli dan juga Bu Vera, terima kasih banyak waktunya. Nah pemirsa, kita akan tanyakan lagi satu masyarakat lagi bagaimana pendapat dia soal kenaikan. Permisi Bapak, selamat malam. Bapak maaf ganggu waktunya, dengan Bapak siapa? Sultan Haris. Oke, Pak Sultan Haris. Pak Sultan Haris, bagaimana sih pendapat Bapak soal usulan dari Kemenak akan menaikkan biaya haji dari 56 juta jadi 65 juta, setuju atau tidak? Saya tidak setuju sekali karena itu memberatkan masyarakat. Jadi kalau seandainya 65 juta, sedangkan tahun 2024 kan 56 juta. Dan usulan dari Bapak Presiden Prabowo 56 juta kalau bisa lebih dikurangi lagi gitu. Lebih rendah lagi. Saya setuju dengan usulan Pak Presiden Prabowo gitu. Tapi Pak, kalau misalkan ini dari Bapak sendiri, berapa sih biaya yang masuk akal yang dibebankan kepada jamaah untuk biaya haji yang masuk akal gitu menurut Bapak? Biaya yang masuk akal ya sekitar 50 juta. 50 juta ya. Ya, kalau misalnya nggak bisa juga, ya harga seperti tahun 2024 aja, 56 juta. Ya begitu. Kalau dari ini mungkin baru usulan Pak, belum ditetapkan begitu. Tapi kalau memang kan ini akan ditetapkan usulan kenaikan biaya haji ini, jikalau memang benar ini 65 juta, akan berdampak seperti apa sih Pak? Kalau mungkin Bapak berencana buat naik haji, apakah mengurungkan niat atau tetap ada pertimbangan lain? Kalau misalnya dia ditetapkan harga 65 juta oleh Kemenak, itu sangat memberatkan masyarakat. Saya yang ingin berencana untuk berangkat ya bisa mengurungkan diri untuk berangkat haji tahun ini.
Gitu. Terima kasih banyak Pak Sultan atas waktunya. Ya pemirsa, kalau kita lihat sebagian masyarakat tidak setuju dengan usulan kenaikan biaya haji ini. Kita nantinya akan melihat bagaimana keputusan dari Kemenak dan juga DPR RI yang kalau dari kata Wamenak akan ditetapkan paling lambat tanggal 10 Januari 2025. Kita akan lihat nantinya. Kalau pemirsa di rumah setuju atau tidak dengan usulan ini, kembali ke studio. Terima kasih Prita Zega tadi yang sudah coba meng-capture bagaimana kira-kira respon masyarakat mengenai usulan Kementerian Agama soal biaya perjalanan haji yang naik menjadi 65 juta sekian lah. Pak Hidayat Nur Wahid, ini kebanyakan keberatan dengan angka tersebut. Bahkan ada yang bilang kalau angka terus naik akan mengundurkan diri begitu. Nah, artinya DPR juga perlu men-challenge sepertinya Kementerian Agama untuk bisa memikirkan strategi semacam apa sehingga biaya perjalanan haji ini bisa ditekan, bisa murah, karena masyarakat ini sudah terlanjur percaya dan juga meyakini mengenai perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan biaya perjalanan haji yang murah. Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, tentu kami sangat memahami keberatan masyarakat ya, karena faktanya adalah ketika tahun yang lalu dengan nilai yang dibayarkan jemaah haji 56 juta, itu bisa terselenggara penyelenggaraan haji dengan baik gitu ya. Kalaupun ada masalah, itu bukan masalah dari jemaah haji, tapi masalah catering dan masalah-masalah yang tidak terkait dengan jemaah haji. Jadi sangat wajar bila masyarakat merasa sangat keberatan, dan memang semestinya, menurut saya sih mestinya ketika pihak Kemenak maupun juga pihak-pihak yang terkait mendengar langsung dari Presiden Prabowo untuk beliau memerintahkan agar ongkos haji itu tidak naik tapi bahkan turun, sekalipun tetap juga dengan penyelenggaraan haji yang tetap baik, tetap tidak berkurang kualitasnya. Mestinya usulan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama sejak dari awal sudah melaksanakan apa yang jadi arahan Presiden ini, sudah turun begitu. Turun itu ukurannya adalah dengan apa yang sudah diberlakukan tahun 2024. Nah, tapi ketika kemudian ini muncul wacana yang kemudian sekalipun masih usulan memang, tapi nilainya jauh di atas dari apa yang dibayarkan tahun 2024. Ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan atau suatu kekecewaan gitu ya. DPR sekalipun saja kami sangat kaget ya Pak mengakui bahwa Hidayat. ini memang baru usulan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, tahun yang lalu pun juga usulan itu sangat tinggi, tapi ketika kami bahas di DPR, Komisi 8 mengkritisi sehingga bisa kita turunkan dari usulan Kementerian Agama waktu itu 73,5 juta, bisa turun menjadi 56 juta. Nah, sekarang ini ketika diusulkan 69,3 juta, kita berharap memang nanti kita dengan Komisi 8 kita bisa membahasnya sehingga turun di bawah 56 juta. Bisa jadi 52 juta atau 50 juta seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu jamaah itu. Dan memang banyak hal yang bisa dilakukan pengkritisan dan atau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi Azhar sebagai political calculation gitu ya, sekalipun sesungguhnya tidak harus juga political calculation, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bila kemudian BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa menyelenggarakan keuangan haji itu dengan lebih baik lagi, sangat mungkin keuntungan daripada pengelolaan keuangan haji akan bisa lebih baik lagi, sehingga nilai manfaat bisa diberikan lebih banyak lagi. Dan yang kami baca dari skenario dari BPKH, sesungguhnya mereka sudah mematok untuk tahun 2025 ini nilai manfaat yang bisa diberikan pada jemaah haji adalah di angka 37,2%, Mbak. Sementara yang diusulkan oleh Kementerian Agama baru angka 30%. Jadi dengan demikian maka kalau kita merujuk pada skenario BPKH, sangat mungkin memang turun dari 56 juta itu masih sangat dimungkinkan. Apalagi masih banyak yang bisa kita sisir, Mbak. Tadi saya sampaikan terkait dengan masa tinggal di Saudi Arabia. Selama ini masa tinggalnya sekitar 40 hari. Itu terlalu lama, dan padahal untuk di Saudi Arabia dengan pelaksanaan haji dan kemudian di ziarah ke Madinah, itu 30 hari sudah lebih daripada cukup. Kalau itu bisa dilakukan efisiensi masa tinggal di Saudi Arabia, maka ongkos yang harus dibayar jemaah haji juga bisa diturunkan. Dari kalau 40 hari itu ongkosnya sekitar 90 juta sekian, kalau 30 hari maka dia bisa turun menjadi angkanya 14 juta sekian. Jadi ada 5 juta rupiah per jemaah yang bisa diturunkan. Belum lagi bila kemudian tentang harga tiket, Mbak.
Tadi Pak Mustoleh ya menyampaikan bahwa Mustoleh Siraj angka harga tiket pada tanggal-tanggal itu sekitar 30 juta. Itu juga angka yang masih bisa kita kalaupun itu jadi ukuran, maka masih akan bisa dikurangi 4 juta lagi dari angka yang sekarang diajukan oleh Kementerian Agama. Atau kalau kita merujuk pada angka umum terkait dengan harga tiket, kita melihat sekarang ini misalnya jemaah umroh kalau berangkat umroh itu tiketnya pulang perginya untuk tiket ekonomi itu maksimal hanya di angka 16 sampai 17 juta rupiah saja. Itu artinya adalah separuh dari angka yang sekarang ini diusulkan oleh Kementerian Agama. Mengapa kemudian sekarang angkanya menjadi 34 juta? Karena jemaah haji harus membayar apa yang disebutkan sebagai efek daripada atau akibat dari adanya charter pesawat haji. Jadi jemaah haji membayar 2 kali lipat, berangkat penuh dibayar, pulang kosong dibayar penuh oleh jemaah haji. Ketika pesawat mengambil jemaah haji di kosong dibayar penuh jemaah haji, pulangnya dibayar penuh lagi oleh jemaah haji. Ini juga mestinya bisa dilakukan suatu pengkritisan gitu ya, karena tidak haruslah kemudian pesawat yang dicarter sekalipun kemudian harus dibayar secara sepenuhnya, pulang perginya secara penuh. Padahal itu sendiri bisa dilakukan efisiensi. Tidak harus dilakukan secara penuh semacam itu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan satu pengkritisan, jangan mungkin angkanya pun bisa turun dari 30 juta bisa menjadi angka 25 juta dan lain sebagainya. Dengan cara itu maka terjadilah pengurangan dan karenanya apa yang menjadi keberatan jemaah haji bisa dijawab dan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo bisa dilaksanakan. Ongkos haji bukan naik tapi turun, tapi kualitas haji tetap bisa diselenggarakan dengan yang terbaik. Dan kemudian tadi BPKH bisa melakukan manuver-manuver untuk kemudian bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan haji. Dan mudah-mudahan dengan cara itu maka haji wada bagi Kementerian Agama pada kali ini akan kemudian bisa diselenggarakan dengan terbaik, menjadi legasi. Dan kemudian Pak Azhar untuk kemudian Daniel Azhar akan mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun yang akan datang dengan yang lebih baik lagi. Ya, itu yang kita harapkan tentunya oleh seluruh calon jemaah haji di Indonesia yang akan menjalankan ibadahnya, pelayanan terbaik tanpa menurunkan kualitas, tapi juga terus berpegang nih pada perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya haji. Kita tunggu nanti bagaimana koordinasi lanjutan, kajiannya lagi juga BPH, Kementerian Agama, nanti juga kita tunggu 10 Januari ya. Terima kasih Pak Mustoleh, Bang Daniel Azhar, Pak Hidayat Nur Wahid malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa tentunya kami masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya bersama juga dengan Vena Kintan. Terima kasih Kenana, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda menghadirkan informasi salah satunya soal pengacara yang diduga tewas tertembak di bagian wajahnya di Bone selesai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pengacara yang diduga tewas tertembak di bagian wajahnya di Bone selesai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan. Rencananya korban akan dimakamkan besok pagi di Kabupaten Pangkep sambil menunggu kepulangan anaknya yang bekerja di Dubai. Sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kumala, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menunggu hasil otopsi Rudi S. Gani, pengacara asal Kabupaten Bone yang tewas tertembak pada saat malam pergantian tahun baru di rumahnya di Dusun Limpu, Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Setelah menunggu sekitar 4 jam, jenazah pengacara Rudi S. Gani ini kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Sebelumnya, pengacara Rudi S. Gani sedang berkumpul di rumahnya bersama keluarganya di Dusun Limpo, Desa Patuku, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone pada Selasa malam 31 Desember 2024 sambil membuat acara kecil-kecilan untuk menyambut malam pergantian tahun baru. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan bersamaan dengan jatuhnya korban. Ya, dan untuk mengetahui mengenai kronologis kejadian ini, pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan kakak korban. Ada Bapak Mahis Gani. Selamat malam Pak Mahis.
Selamat malam, Mbak. Pak Mahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahis, pertama kami ingin sampaikan turut berduka cita apa yang Pak Mahis dan juga keluarga alami. Tapi mungkin Pak Mahis bisa cerita Pak mengenai kronologis kejadiannya. Apakah mungkin ada anggota keluarga yang melihat kronologis kejadian? Ya, baik Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Jadi kami dari keluarga dekat saya, abangnya dari saudara Rudi Esgani SH yang berprofesi sebagai advokat di Sulawesi Selatan, tentu merasa sangat bersedih ya, dan berduka sedalam-dalamnya. Tiba-tiba dapat kabar kematian adik saya dengan cara tertembak di suatu tempat yang jaraknya dari Makassar, karena kami di Makassar itu sekitar 165 km di desa seperti yang Mbak sudah uraikan. Pada malam pergantian tahun baru, dan tadi pagi sudah dari Kabupaten Bone langsung dibawa ke Makassar oleh pihak keluarga dan didampingi oleh dari pihak kepolisian. Kami dapat kabar bahwa semalam bahwa aparat kepolisian baik dari Polda maupun dari Polres Bone, Kabupaten Bone berkoordinasi dan sampailah pada tadi subuh mayatnya di Rumah Sakit Bayangkara Polri di Jalan Pumalang untuk selanjutnya proses otopsi. Dan saat ini sudah selesai dan almarhum saudara Rudi Esgani SH itu sudah ada di rumah duka di Jalan Teguh Umar bersama kami semua sekeluarga. Tentu kami sangat bersedih Mbak, kehilangan adik yang kemarin masih kita bercengkrama, karena saya ketemu terakhir di hari Minggu sore ketika di Makassar di rumahnya ada satu rumah perumahan Nusata Maladria Indah. Ya, dengan warga setempat melakukan menyambut tahun baru, dia bakar-bakar ikan. Besoknya itu dia ke Bone, tapi sebelumnya dia di satu story WA-nya saya sempat lihat di hari Senin sore dia itu habis melakukan pendampingan klien di Polresta Goa. Lalu dia tulis di hashtagnya bahwa OTW Polresta Kabupaten Bone. Jadi saya tahu bahwa adik saya lagi menuju ke Bone lagi, dan sampai pada suatu desa di Lapak Riaja, di desa yang sudah disebutkan, di rumah istrinya Haji Mariam. Demikian Mbak. Apakah keluarga sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian mengenai identitas pelaku? Apakah juga sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian mengenai pelaku? Sampai saat ini pukul 20 malam ini kami belum menerima konfirmasi dari pihak aparat keamanan khususnya kepolisian, tapi kami yakin bahwa insya Allah pasti polisi akan bekerja secara profesional dan akan menemukan pelaku sehingga merenggut nyawa dari adik kami, saudara Rudi Esgani. Insya Allah kami yakin bahwa aparat terkait khususnya kepolisian baik dari Polda Sulawesi Selatan maupun Polres Bone akan terus melakukan koordinasi, dan sampai hari ini belum kami dapat karena kami berada di duka, belum ada dapat resmi dari pihak kepolisian. Demikian Mbak. Mudah-mudahan segera ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita. Terima kasih banyak Pak Mahis Gani atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak. Ya, Mbak. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali menghadirkan informasi ada seorang balita yang tewas usai menjalani perawatan. Malah ditinggal oleh kedua orang tuanya di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Diduga pulang dari tempat hiburan malam untuk merayakan pesta tahun baru, pasangan muda-mudi yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas di Jalan Hang Tua, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Warga yang mengetahui peristiwa kecelakaan maut tersebut langsung mengamankan pasangan muda-mudi tersebut dari dalam mobil.
Awalnya, pengendara mobil dengan nomor polisi F18176 datang dari arah timur menuju arah barat ke Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Di depan klinik Siaga Medika, mobil terlihat oleng dan tak terkendali hingga menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Pengemudi mobil diketahui baru saja pulang dari tempat hiburan malam di Pekanbaru dan berencana untuk menuju Batam. Pemirsa, seorang balita yang tewas usai menjalani perawatan malah ditinggal kedua orang tuanya di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat ini polisi masih mencari identitas kedua orang tua korban. Jasad seorang anak balita ditinggal kedua orang tuanya di ruang jenazah Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang diketahui baru berusia 5 bulan ditinggal oleh kedua orang tuanya saat sang anak dinyatakan meninggal dunia. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan mengatakan peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari pukul 2, di mana ayah korban bersama tetangganya mengantar sang anak yang sakit dalam kondisi pucat akibat demam tinggi dan kejang-kejang. Saat mendapatkan perawatan selama 2 jam di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras, korban dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengupdate informasi terbaru dari lokasi, kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, ada Fatimah Albar di sana. Fatimah, silakan. Ya, Vena dan juga pemirsa, betul sekali memang dikabarkan terdapat jasad balita yang ditinggalkan orang tuanya di Rumah Sakit Sumber Waras di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk kronologisnya adalah di mana sang ayah bersama tetangganya membawa sang balita ke Rumah Sakit Sumber Waras. Memang kondisi sang balita sudah sangat pucat, demam dan mengalami kejang-kejang, dan kemudian sempat mendapatkan perawatan begitu di Rumah Sakit Sumber Waras sekitar 2 jam. Namun memang setelah melakukan perawatan atau mendapatkan perawatan sekitar 2 jam, balita tersebut dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah dinyatakan meninggal dunia, disampaikan kepada orang tua korban. Namun memang pada saat itu orang tua korban menyampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa ia ingin keluar sebentar untuk mengambil uang, sejumlah uang untuk membayarkan sejumlah biaya administrasi yang dilakukan selama balita tersebut dirawat di IGD selama 2 jam di Rumah Sakit Sumber Waras. Namun setelah orang tua korban itu menghilang atau memang menyampaikan ingin mengambil uang, ia tidak kembali lagi ke ruang jenazah Rumah Sakit Sumber Waras tempat sang balita memang dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian tersebut, karena orang tua korban tak kunjung datang, akhirnya pihak Rumah Sakit Sumber Waras melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan memang mencoba mencari tahu di mana posisi rumah orang tua korban. Dan memang saat disampar atau didatangi oleh pihak kepolisian, memang kondisi orang tua korban, rumah kontak orang tua korban ini sudah kosong. Dan memang informasi terbaru bahwa jenazah balita yang berusia 5 bulan tersebut sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Sumber Waras ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses identifikasi, sehingga hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mencari kedua orang tua dari korban atau balita yang dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Sumber Waras tersebut. Sementara itu, Vena, kembali ke studio. Melaporkan langsung dari Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pemirsa, di tengah semarak pesta pergantian tahun, 3 rumah warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Rabu dini hari diduga akibat dari petasan. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Di tengah semarak pesta pergantian tahun, 3 rumah warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada Rabu dini hari diduga akibat dari petasan. Kobaran api disertai kepulan membumbung dari permukiman warga di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. 3 rumah semi permanen hangus terbakar di tengah malam pergantian tahun yang sedang dirayakan oleh warga setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebakaran terjadi karena ledakan petasan yang mengenai rumah semi permanen.
Material bangunan yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke 2 rumah lain. Empat ruko di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar terbakar hebat pada malam Tahun Baru 2025. Api diduga dari letupan petasan. Kebakaran hebat terjadi pada perayaan malam Tahun Baru di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berusaha menjinakkan kobaran api. Menurut salah satu warga, kebakaran terjadi akibat perayaan pergantian tahun. Saat itu pemuda sekitar perang petasan dan kembang api di sekitar lokasi kebakaran. Percikan api ini kemudian masuk ke dalam salah satu ruko pembuatan tempat tidur dari bahan kapas sehingga api cepat membesar dan merembet ke 3 bangunan lainnya. Proses pemadaman sendiri berlangsung cukup sulit lantaran banyaknya warga yang menonton di sekitar lokasi kebakaran. Akibat kebakaran ini, 4 ruko habis dilalap api. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka pada saat kebakaran terjadi. Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar saat tengah mengisi bensin di salah satu SPBU kawasan Serang Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Kebakaran diduga akibat uap bensin menyambar api dari kompor penjual bakpao yang lupa dimatikan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sejumlah petugas SPBU pun berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kebakaran terjadi di SPBU Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Serang Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Petugas damkar di lokasi mengatakan motor yang terbakar ini merupakan motor pedagang bakpao keliling yang sedang mengisi bensin. Kebakaran ini dipicu oleh uap bensin yang menyambar api kompor yang lupa dimatikan oleh pedagang bakpao. Beruntung api bisa segera dipadamkan menggunakan APAR. Usai hantam separator, sebuah mobil berpenumpang 4 orang terbalik di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu pagi tadi. Penumpang dan sopir langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapati perawatan medis. Beginilah upaya petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengevakuasi kendaraan mobil ke posisi semula yang terbalik di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil bernomor polisi B1855WIE terlihat tancap gas usai berbelanja dari warung kelontong. Kemudian menabrak pembatas jalan yang agak berbelok dari arah Senayan menuju Blok M. Mobil tersebut mengalami kerusakan cukup parah. 4 penumpang termasuk sopir langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapati pertolongan medis. Kita menuju Pemalang, pemirsa. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura Ampel Gading Pemalang, Jawa Tengah. 1 orang pengemudi kendaraan mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik rekaman video kecelakaan yang mengakibatkan sebuah minibus tertabrak oleh sebuah truk dari arah berlawanan yang terjadi di Jalan Raya Pantura Ampel Gading Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Minibus yang hendak putar balik ditabrak truk kontainer dari arah belakang hingga terdorong, kemudian dari arah berlawanan ditabrak sebuah truk barang yang sedang melaju kencang. Dari kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan karena minibus dan truk pengangkut barang terguling di tengah ruas jalan. Sopir minibus bernama Darmanto, warga Ampel Gading, mengalami luka berat, dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang untuk menjalani perawatan intensif. Pemirsa, 3 wisatawan atau pengunjung pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan tenggelam akibat terseret ombak besar. 1 korban meninggal dunia dan 2 lainnya berhasil diselamatkan oleh tim SAR.
Suasana riang liburan awal tahun di Pantai Lempue, Kota Parepare berubah menjadi bencana pada saat 3 orang pengunjung terseret ombak. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia walau telah berupaya diselamatkan oleh tim SAR gabungan dengan memberikan pertolongan pertama dan mencoba membawanya ke puskesmas yang berada tepat di depan Pantai Lempue. 2 korban lainnya berhasil diselamatkan tim SAR dan langsung dilarikan ke unit gawat darurat RSUD Andi Makassau untuk mendapat perawatan. Tim SAR kemudian meminta warga yang berlibur untuk menjauh dari bibir pantai untuk menghindari kejadian serupa. Informasi ini dari Parepare tadi, pemirsa, sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali, Vena. Dan sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum. Akhir kata saya Kenana. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.